Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Jadwal uji coba timnas U23 di Dubai, alasan Sintayong tak panggil Sirus Margono, legenda timnas puji leadership J.Itzes. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Produsen aparel timnas Indonesia Erspo dikabarkan siap untuk merombak desain jersey skuad Garuda dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak. Hal itu disampaikan langsung oleh CEO sekaligus pendiri Erspo Muhammad Sadat dalam keterangan tertulisnya. Sadat menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen memajukan industri fashion tanah air. Erspo juga ingin turut berkontribusi bagi kemajuan sepak bola Indonesia sehingga dapat berprestasi di kancah internasional. Sebab suatu kebanggaan bagi Erspo dapat terpilih sebagai mitra PSSI. Selain menjadi penyedia aparel resmi untuk timnas Indonesia, kerjasama ini juga akan menghadirkan kemitraan senilai total 16,5 miliar rupiah, di mana ada cash 5 miliar rupiah dalam bentuk sponsorship dan royalti yang merupakan mekanisme baru atau pertama kalinya diberikan kepada PSSI. Bek timnas Indonesia J.Itzes gagal membantu Venezia menghindari kekalahan tipis dengan skor 2-3 melawan Reggiana di kandang di Stadion Pierluigi Penzo pada hari Senin dini hari. Dalam pertandingan lanjutan Serie B 2023-2024 itu, Venezia berhasil unggul 2 gol lebih dulu. Namun setelah kedua gol tersebut, permainan Venezia mulai lengah. Setelah pertandingan, pelatih Venezia Paolo Vanoli menyatakan bahwa tim yang tertinggal 2 gol seharusnya tidak diberi kesempatan untuk bangkit. Dalam pertandingan ini, Itzes bermain selama 90 menit sebagai bek tengah, menjadi penampilan ke-19 musim ini. Meskipun tidak berhasil mencegah kekalahan, Itzes tampil solid dengan 5 sapuan, 2 blok tembakan, 2 tackle, 87 sentuhan, 72 umpan dengan akurasi 92%. 2 umpan jauh sukses dari 3 percobaan dan 2 kemenangan dalam duel tanah dari 4 kesempatan. Dengan kekalahan ini, Venezia turun ke posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 57 poin. Posisi mereka digeser oleh Como 1907 yang dimiliki oleh Jarum Group, yang kini berada di posisi kedua setelah memenangkan pertandingan 2-0 melawan Sudritro. Gelandang klub Liga 2 PSBS Biak, Muhammad Tahir mengkritik gelombang kedatangan pemain keturunan lewat jalur naturalisasi ke timnas Indonesia. Dalam podcast bersama pengamat sepak bola Akmal Marhali, Muhammad Tahir prihatin wajah skuad Garuda yang kian Eropa. Eks Persipura tersebut menekankan bahwa kualitas pemain lokal sejatinya tak kalah dari pemain keturunan. Dia pun menantang PSSI untuk mengadakan uji coba antara pemain lokal versus naturalisasi. Di era kepelatihan Sintayong ini, timnas Indonesia memang cukup sering menaturalisasi pemain keturunan. Bahkan jumlahnya bisa membentuk satu tim tersendiri kecuali posisi kiper yang sejauh ini masih dipercayakan ke pemain lokal. Terlepas dari kritik yang datang perihal kebijakan naturalisasi yang dilakukan PSSI, timnas Indonesia terbukti mengalami peningkatan dengan kehadiran para pemain keturunan tersebut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyebut proses naturalisasi calon pemain skuad Garuda Calvin Verdong kemungkinan akan selesai pada awal Juni ini. ST menjelaskan proses naturalisasi pemain yang bermain untuk klub Eredivisie Belanda NEC Nijmegen itu sedang berjalan saat ini. Jika semuanya lancar, maka Verdong dapat membela timnas Indonesia pada 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni putaran kedua grup F saat menjamu Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Verdong merupakan pemain serba bisa berusia 26 tahun yang dapat memainkan beberapa posisi seperti bek tengah, bek kiri, hingga gelandang jangkar. Di musim ini, mantan pemain Feyenoord itu telah tampil 32 kali di semua kompetisi dengan torehan 2 gol dan 3 assist bersama NEC Nijmegen, termasuk di kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda. ST pun mengaku sudah melihat langsung kualitas Verdong saat ia pada awal Maret lalu mengunjungi Eropa untuk memantau pemain-pemain abroad timnas Indonesia yang tampil bersama klubnya.
Sintayong akhirnya menjelaskan alasan tak memanggil Cyrus Margono dalam daftar skuad timnas U23 yang dipersiapkan untuk Piala Asia U23. Sintayong menegaskan bahwa belum pernah melihat langsung penampilan sang penjaga gawang, sehingga membutuhkan waktu untuk memantau kualitas penjaga gawang Panathinaikos B tersebut. Cyrus Margono sejatinya tidak menjalani proses naturalisasi. Ia diajukan menjadi WNI melalui jalur Sekretariat Negara atau Setnek dan Kemenkumham karena sebelumnya memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia dan Amerika Serikat. Sementara itu, Sintayong sendiri telah berada di Dubai bersama para punggawa timnas Indonesia U23. Selama di Dubai, Garuda Muda akan menjalani 2 laga uji coba. Pertandingan uji coba pertama melawan Arab Saudi pada 5 April dan kemudian melawan tuan rumah Uni Emirat Arab pada 8 April. Nathan Joeon menjadi nama terakhir yang dipanggil dalam daftar 28 pemain timnas U23 Indonesia untuk TC Piala Asia U23 2024. Padahal di list awal hanya ada 27 pemain yang dipanggil Sintayong. Namun PSSI merevisi beberapa jam kemudian dengan menambahkan Nathan Joeon. Dengan demikian, publik berspekulasi bila Nathan sudah diizinkan oleh klubnya untuk bergabung timnas U23 Indonesia. Hal ini dikarenakan asisten Sintayong Nova Arianto sebelumnya berkata bila pihaknya masih menunggu konfirmasi klub. Kendati demikian, menurut Sintayong, Nathan Joeon masuk daftar list belum dipastikan klubnya melepas. Pelatih asal Korea Selatan itu mencoba tetap memasukkan nama Nathan sambil menunggu respon dari klub. Masyarakat Malaysia dengan akun TikTok @editharimaumalaya_ menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Penyebabnya adalah karena akun tersebut membagikan berita yang menyatakan ranking FIFA Timnas Malaysia bisa naik 4 posisi jika menang atas Oman beberapa waktu yang lalu. Padahal kekalahan beruntun dari Oman ini membuat Arif Aiman dan kawan-kawan turun 4 peringkat dari posisi 132 ke 136 dunia. Di saat bersamaan ranking Timnas Indonesia justru melonjak tajam. Mengutip dari laman footballranking.com, 2 kali kemenangan atas Vietnam membuat timnas Indonesia mendapatkan tambahan 30,04 poin di ranking FIFA-nya. Ranking FIFA timnas Indonesia pun naik 8 posisi dari peringkat 142 ke 134 dunia dan berhasil menyalip negara tetangga. Ini merupakan yang pertama dalam 12 tahun terakhir ranking FIFA timnas Indonesia di atas Malaysia. Alhasil netizen Indonesia pun melemparkan sindiran kepada akun @editharimaumalaya_. Ketidakjelasan perpanjangan kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak pihak yang mendesak PSSI untuk segera memperpanjang kontrak STY, mengingat prestasinya yang gemilang bersama tim nasional Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Tomenpora Dito Aryo Tejo pun akhirnya angkat bicara mengenai kontrak STY tersebut. Dia mengatakan bahwa Dito mempercayakan bagaimana kontrak STY tersebut kepada PSSI. Dito juga mengatakan bahwa PSSI pasti memiliki pertimbangan yang matang dalam pemusatan perpanjangan kontrak Sintayong. Andai pun STY gagal untuk memenuhi target tersebut, dia masih memiliki kesempatan 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia sendiri masih akan berhadapan dengan Irak dan Filipina. Sementara itu, Sintayong sendiri mengatakan masih ingin melatih timnas Indonesia. Dia mengatakan bahwa dirinya masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan bersama skuad Merah Putih. Jesus mampu langsung memikat hati pecinta sepak bola tanah air lewat 2 penampilan awalnya bersama skuad Garuda. Salah satu sosok yang memuji performa Izes adalah Hamka Hamzah. Dalam beberapa momen, Jesus kerap berkomunikasi serta memberikan instruksi kepada rekan-rekannya di timnas Indonesia, yakni untuk mengadang gelombang serangan yang dilancarkan oleh para pemain lawan. Hamka Hamzah pun memberikan apresiasi atas penampilan apik Jesus. Kehadiran pemain kelahiran Belanda tersebut memang punya dampak signifikan di sektor pertahanan. Soal jiwa kepemimpinan Jesus, Hamka pun ikut mengakuinya. Menurut Kapten Rans Nusantara FC itu, usia tak menghalangi seorang pemain muda untuk bisa menjadi pemimpin di atas lapangan. Hamka lantas berpesan kepada Jesus untuk memiliki sikap rendah hati agar bisa mudah melebur dengan pemain lainnya. Menurutnya sangat penting untuk merekatkan hubungan antar pemain di timnas Indonesia. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.